Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show di pagi hari ini. Baik, yang kita ketahui bahwa besok Jumat, tepatnya di tanggal 10 November 2017, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk tahun 2017 ini. Nah, memperingati Hari Pahlawan tahun 2017 yang diperingati setiap tanggal 10 November, pada hakikatnya adalah salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan dan juga pengorbanan para pahlawan pejuang Indonesia yang telah mengabdikan jiwa, raga, harta dan juga bahkan nyawanya demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Baik, sesuai dengan tema hari ini, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Kita akan bincangkan hal ini bersama Kolonel Kavaleri Rusdi SIP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Leni. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV di pagi hari ini. Iya, ini sebagai Kapemda IM ini Pak ya. Oke. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa esok ini ya kita memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November. Tentunya ini tidak seperti hari-hari seperti tahun-tahun biasanya menjadi suatu hari kebangkitan bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan kita. Baik, dan mungkin menurut Kolonel sendiri melihat bahwa esok kita memperingati Hari Pahlawan, semangat apa yang harus ada? Baik, terima kasih Mbak Leni. Selamat pagi para pemirsa dan masyarakat Aceh sekalian yang saya muliakan. Yang diharapkan dari peringatan ini adalah bagaimana kita dapat menunjukkan warisan dari para pejuang kita kepada masyarakat Indonesia secara umum maupun masyarakat Aceh secara khususnya, yaitu nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kesatria, nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah diperlihatkan oleh para perjuang kita. Nah, harapannya ini adalah agar ini kita laksanakan, kita budayakan, kita lestarikan, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bangsa ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Bangsa ini terdiri dari berbagai macam budaya, agama, latar belakang etnis. Nah, kalau itu semua diterapkan dalam lapisan kehidupan masyarakat, insya Allah Mbak Leni, kehidupan bangsa negara kita ini akan kuat, akan besar, dan bisa terhormat bersama bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Baik, artinya bagaimana kita membangkitkan juga semangat masyarakat kita dan juga generasi muda ini untuk kembali mengenang jasa para pahlawan kita. Tapi tidak hanya mengenang ini ya, kok melihat bahwa seperti apa kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan ini. Apa yang harus dilakukan generasi muda saat ini melihat bahwa sepertinya juga nilai-nilai seperti itu sudah semakin memudar, apalagi di era sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan ini? Terutama juga TNI, bagaimana mengajak generasi muda kita, ayo kembali bangkit, kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Ya, nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya oleh masyarakat yang kita sekarang tanamkan perlu adalah pada generasi muda. Agar generasi muda kita ini bisa menerapkan dalam kehidupan, baik itu di lingkungan kehidupan sehari-hari, di strata pendidikan maupun di kehidupan sosial masyarakat. Contohnya bagaimana dia bisa menempuh pendidikan nilai-nilai kejuangan yang tinggi tanpa pamrih, tanpa harus bersandar dengan nilai-nilai ekonomis yang tinggi, sehingga nanti pendidikannya akan lebih tercapai. Kemudian yang kedua, bagaimana generasi muda ini bisa menangkal pengaruh-pengaruh radikalis, pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing. Kemudian dia bisa memfilter bagaimana pengaruh-pengaruh kemajuan teknologi, medsos dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan dari generasi muda, karena perjuangan dulu berbeda dengan sekarang Mbak Leni. Kalau dulu kan kita mengangkat senjata dengan berteriak, ya kan, dengan tradisional. Sekarang tidak. Dengan kita menyesuaikan lingkungan globalisasi ini, bahwa generasi muda harus bisa bagaimana dia tahan. Nah, bagaimana dia punya kekuatan untuk menghadapi pengaruh ini.
Contoh yang disampaikan oleh Panglima TNI itu bagaimana begitu besarnya pengaruh proxy war Betul. yang ada di lingkungan kita ini. Nah, proxy war itu banyak terkait misalkan pengaruh globalisasi, jumlah penduduk, maupun ancaman dari luar, kemudian dari dalam, ya kan, bersifat polisos berangkat. Nah, inilah yang harus kuat pada generasi muda sekarang ini, Mbak Leni. Artinya perjuangan yang dulu dengan sekarang memang berbeda, tapi juga punya sesuatu yang harus dipertahankan untuk menyatukan kembali kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tapi terlepas dari hal tersebut, di era saat ini bahwa dengan adanya kepemimpinan dari berbagai etnis, nah itu sepertinya juga menjadi sesuatu yang ada pihak-pihak yang tidak senang mungkin ya, yang menjadi provokator sehingga ingin memecah belahkan kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, itulah yang kita inginkan agar generasi muda pejuang nilai-nilai yang diambil ke depan itu dia tidak mudah atau provokasi, Pak Leni. Karena yang saya sampaikan tadi, negara ini kan negara besar, bangsa ini besar, terdiri berbagai etnis, budaya, agama. Iya. Itu sudah terjadi mulai zaman kerajaan sampai sekarang. Tetapi kan zaman pengaruh sekarang ini kan banyak yang diinginkan oleh orang-orang tertentu agar negara kita ini nggak jadi besar. Baik. Kan gitu. Salah satunya mungkin itu, melalui itu, sehingga generasi muda kita harus punya ketahanan dan mampu menilai, berpikir bahwa negara ini kalau tidak dikuatkan dengan generasi muda, maka negara ini akan bisa goyang atau mungkin ada masalah seperti itu, Mbak Leni. Jadi inilah yang kita harus sampaikan juga kepada generasi muda, bahwa mereka harus tahu bahwa ini salah satu ancaman bagi negara dan bangsa ini, manakala kalau ini tidak bisa kuat dan tidak bisa dijaga oleh generasi muda. Oke, artinya kembali lagi semangatnya para generasi muda kita bangkitkan melalui momentum memperingati Hari Pahlawan, tepatnya besok di tanggal 10 November ini. Dan perjuangan sekarang ini betul-betul perjuangan yang beda ya. Artinya juga hari ini kita mempertaruhkan juga bagaimana negara kita harus tetap bersatu, dan juga pengaruh-pengaruh di luar yang ingin memecah belahkan negara ini, sehingga tidak akan terjadinya perpecah belahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, Mbak Leni. Baik, nah, Itu. mungkin juga untuk pahlawan-pahlawan kita, artinya bagaimana juga generasi muda tidak melupakan siapa pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, mungkin ini juga sudah mulai berkurang juga ya, apakah di kurikulum sekolah. Nah, ini ada kembali tidak membangkitkan bagaimana mengenang ataupun juga tahu siapa saja pahlawan Indonesia, apakah dari daerah mana, mungkin juga dari Aceh sendiri ini Pak ya, juga banyak ya pahlawan-pahlawan dari Aceh, mulai dari Cut Nyak-Din, Malahayati, Iskandar Muda dan yang lainnya. Mungkin juga kembali kita perkenalkan ke generasi kita juga, itu dalam bentuk apa yang lebih konkretnya ini Pak? Betul, Mbak Leni, gini, TNI selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pahlawan. Karena di berbagai daerah seluruh Indonesia ini masing-masing punya pahlawan nasional. Nah, khususnya di Aceh kita memberikan mensupport terus kepada lembaga pendidikan, termasuk kita juga bekerja sama dengan guru-guru yang ada di wilayah untuk menyampaikan dan menerangkan siapa-siapa sih pahlawan nasional yang ada di Aceh ini. Karena tidak semua generasi muda, tidak semua masyarakat tahu tentang pahlawan Aceh. Khususnya baru-baru ini kami sampaikan juga bahwa pemerintah pusat telah mengesahkan salah satu tambahan lagi pahlawan nasional yang bernama Laksamana Kumala Mahalayati. Iya, baik. Nah, Laksamana ini, perempuan dari Aceh. Dari ya, Pak, ya? Aceh. Ini luar biasa. Ini perempuan yang punya jiwa patriotisme, yang bisa mengalahkan perjuangan bangsa Portugis dan Belanda, dan dia merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Kemaritiman Angkatan Laut. Dan inilah mungkin yang dijadikan inspirasi bagi prajurit kita, bahwa dengan kegigihan, dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dan dengan jiwa patriot yang tinggi, dia mampu, seorang perempuan mampu mengalahkan pasukan Belanda dan Portugis. Artinya
salah satu masyarakat pahlawan kita lagi dari Aceh khususnya ini ya Betul. menjadi pahlawan nasional. Nah untuk itu juga masyarakat Aceh harus berbangga lagi Iya. ini ya, tidak hanya Cut Nyadin, dan ini juga sudah akan dikukuhkan ke Malahayati menjadi salah satu lagi sebagai pahlawan nasional. Nah nanti menarik juga mengenai ke Malahayati ini kan nanti ada sosiodramanya juga nih Pak ya. Betul. Iya nanti kita akan bincangkan itu seperti Di apa. samping itu Mbak Leni, saya sampaikan bahwa kita mohon ke depan juga Baik. untuk disampaikan siapa-siapa saja pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Himbauan saya tidak hanya melalui lembaga pendidikan langsung, tetapi melalui medsos, Oke. melalui media elektronik, Baik. kemudian juga mungkin dari komunikasi langsung di lapangan, sehingga nantinya ini akan tersebar luas Benar. kepada seluruh penjuru masyarakat sampai ke pedalaman sampai ke daerah-daerah terpencil. Karena saya kena percaya masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu, Oke, baik. yang hanya tahunya mungkin Tuku Umar, itu Cut Nyadin, Iya, baik. tapi yang lain-lain ini mungkin masih perlu Baik, nah pemahaman. itu juga bentuk bagaimana kita menghargai Betul. pahlawan kita dengan Betul. memperkenalkannya kembali. Betul, Mbak Baik, Leni. dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang ini setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.